Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara dimanapun saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-24. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Dengan wajah tertunduk, Guru Minda menyahut takzim. Telah rindu hamba akan bersua dengan ibunda, maka hamba menghadap tanpa perkenan. Tetapi lebih dari itu, apa gerangan? Potong ibunda. Ampun bunda, bunda jualah yang maha mengetahui dan arif bijaksana. Katakanlah. Hamba merasa tak sampai hati menyaksikan betapa putri bungsu Purbasari makin hari makin susu tubuhnya, karena titah kakandanya tak kunjung habis. Titah-titah yang mustahil, titah yang mengada-ada, titah yang hanya untuk menutupi maksud yang sesungguhnya, membinasakan Purbasari, melenyapkannya dari dunia. Bunda, hamba sungguh tak tega, tak sampai hati menyaksikan betapa kejam serta telengas Purbararang terhadap adindanya yang bungsu. Tak tahan hamba saban hari menyaksikan air mata mengalir membasahi pipi. Ada titah apa pulakah gerangan sekarang? Ampun bunda, sekarang Purbararang menitahkannya untuk mengerjakan ladang 7 bukit luasnya. Tetapi perabot yang diberikan hanyalah kujang buntung yang habis dimakan karat. Wahai, sedangkan Purbararang sendiri mengetahui benar bahwa seumur hidupnya Purbasari tak pernah berladang. Sunan Ambu tersenyum. Janganlah Ananda bingung hanya lantaran itu saja. Sekaranglah saatnya untuk mengajari manusia di Buana Pancatengah untuk mengerjakan ladang secara baik. Selama ini mereka mengerjakannya sembarangan, maka dengan perantaraan Purbasari, kelak mereka akan mendapat pelajaran bagaimana menanam padi di ladang yang baik dan benar. Serahkanlah hal itu kepada para bujangga dan pohaci. Pergilah kau sekarang kepada para bujangga dan para pohaci, akan meminta pertolongannya. Daulat bunda, jadi Purbasarikah kelak manusia pertama yang akan mengajari cara berladang di Buana Pancatengah? Jadi Purbasarilah kelak manusia pertama yang akan mengajari cara berladang di Buana Pancatengah? Iya, Purbasarilah yang akan mengajari orang lain berladang. Guru Minda menghaturkan sembah lalu meminta perkenan untuk mengundurkan diri hendak menemui para bujangga dan para pohaci. Maka ia pun pergilah ke tempat bersemayamnya para bujangga lalu menceritakan kesukarannya. Tak usahlah Sang Hyang berduka hanya lantaran demikian saja. Serahkanlah kepada kami pekerjaan mencacar hutan dan mengerjakan ladang itu. Sekarang baiklah Sang Hyang cepat-cepat pulang ke Buana Pancatengah. Jangan sampai Tuan Putri keburu bangun. Setelah mendengar kesanggupan tetua para bujangga itu, maka senanglah hati Guru Minda. Dan setelah meminta diri, ia pun lalu berjalan menuju ke tempat kediaman para pohaci. Akan menemui Pohaci Wiru Mananggai, lalu diceritakannya kesukarannya, dan dengan rendah hati ia meminta kesudian para pohaci itu akan menolongnya mengerjakan ladang. Tak lupa ia pun menyampaikan kesanggupan para bujangga. Jangan Sang Hyang berkata demikian. Jangan Sang Hyang merendah-rendahkan diri begitu rupa. Malu hamba mendengarnya. Kalau Sang Hyang menghendaki kami membantu mengerjakan ladang, dengan senang hati akan kami lakukan. Alangkah senang hati kami semua jika bisa berbuat sesuatu untuk menolong Sang Hyang dari kesulitan. Terima kasih hamba ucapkan, sahut Guru Minda kahiyangan. Sekarang hamba akan meminta diri, akan segera pulang ke Buana Pancatengah. Mudah-mudahan selamatlah Sang Hyang mencapai apa yang Sang Hyang idam-idamkan, kata Pohaci Wiru Mananggai. Maka Guru Minda pun pulanglah dari kahyangan menuju kembali ke Buana Pancatengah.
Di Gunung Cupu, Mandala Ayu, dia dapati kekasihnya Purbasari Ayuwangi masih tertidur dengan nyenyaknya. Maka ia pun segera mengenakan kembali bajunya Sang Hyang Mega hitam yang melumruk di sudut. Setelah kembali menjadi lutung, maka ia pun dengan hati-hati membaringkan dirinya di depan pintu kamar tempat ia biasa tertidur. Seakan-akan mengingiti junjungannya yang nyenyak beradu di atas peraduan yang indah mewah. Keesokan harinya, hari teramat cerah, matahari bersinar terang, burung-burung berkicau dengan amat riangnya, kupu-kupu berterbangan ke sana kemari, mengisap madu dari bunga ke bunga, seluruh alam seolah-olah dilimpahi kegembiraan tak bertara. Namun Purbasari yang sudah terjaga dari tidurnya terbaring diam-diam di atas peraduan, lesu, seolah-olah tulang-tulangnya terasa lunak tak bertenaga. Wajahnya masih tetap guram murung, tak ada kegembiraan yang tersirat pada wajahnya. Ia masih sangat diharu biru pikiran-pikiran yang sangat menikam jiwa, memedihkan hati, seolah-olah hendak dilepaskannya saja kehendak untuk hidup lebih lama di dunia ini. Tiada gunanya hidup juga jika hanya kepedihan dan perlakuan yang menyakitkan hati belaka yang dia dapat dari saudara-saudaranya sekandung pula. Sinar matahari masuk melalui tirai jendela ke dalam kamar. Sinarnya yang hangat menyebabkan Purbasari merasa tidak betah lagi berbaring terus di atas ranjang. Maka bangkitlah ia, tubuhnya yang lesu, badannya yang lelah, dipaksanya berjalan ke arah pintu. Tatkala ia membuka pintu kamarnya, dilihatnya tak jauh dari depan pintu itu Lutung Kasarung sedang duduk, siap menyambutnya seolah-olah sudah lama terjaga dari tidur dan menunggu junjungannya bangun. "Hei, mengapa sepagi ini benar kau nampak sudah siap, Utun? Ndak kemana engkau?" "Pagi benar hamba sudah bangun." "Mengapa pula bangun sepagi itu? Bukankah hamba mesti mengerjakan ladang?" "Apa? Mengerjakan ladang?" Lutung Kasarung menganggukkan kepala. "Ya, hamba sekarang hendak berangkat untuk mencacar hutan di ketujuh buah bukit yang ditunjukkan Mamang Lengser untuk kita kerjakan itu," sahutnya sambil matanya tajam mengawasi wajah Purbasari. "Benarkah perkataanmu itu, Utun?" "Mengapa pula hamba tak berkata sungguh-sungguh? Aku kurang percaya kau akan mengerjakan ladang. 7 bukit pula luasnya, itu bukanlah pekerjaan sedikit." "Utun," kata Purbasari pula sambil menggeleng-gelengkan kepala, "daripada ditunda-tunda kelak terbengkalai. Tetapi titah itu titah kepadaku, Utun. Janganlah Gusti sibuk mengenai soal itu. Hamba ataupun Gusti sama saja. Bukankah ancaman hukum penggal pun dijatuhkan kepada hamba juga, kepada kita berdua? Tetapi mengapa pula mesti sekarang, Utun? Karena sekaranglah saat yang paling baik untuk membuka hutan. Jika hujan sudah turun, nanti kayunya sukar kering dan tak bisa dibakar. Kalau begitu, tunggulah sebentar, aku hendak ke Jamban dahulu. Sama-sama kita pergi." "Biarlah hamba sendiri yang pergi. Lebih baik Gusti tinggal saja di sini menjaga istana. Biar hamba saja yang pergi mencacar hutan. Nanti jika sudah tiba saatnya, Gustilah yang akan panen." "Bukankah lebih baik kita berdua bersama-sama mengerjakan ladang itu, Utun?" "Ya, tapi sekarang belum lagi saatnya mengerjakan ladang. Sekarang hamba hanya hendak mencacar hutan saja dahulu, biar habis ditebang, supaya kelak gampang, tinggal menanaminya saja." "Baiklah kalau begitu, Utun. Hati-hatilah kau, jangan sampai diterkam binatang buas." Lutung Kasarung membawa kujang yang diberikan si Lengser kemarin, kujang buntung yang hampir habis dimakan karat. Purbasari mengantarkannya sampai di batas pekarangan istana. Maka berjalanlah Lutung Kasarung melompat-lompat menuju ke perbukitan yang oleh si Lengser ditentukan mesti dikerjakan Purbasari. Sementara itu, para bujangga di kahyangan tengah berbincang mengatur pekerjaan hendak mencacar 7 buah bukit untuk ladang Purbasari. "Bagaimana hendak kita atur mencacar bukit itu?" tanya Bujangga Sakti kepada saudara tuanya.
Ambillah 4 bukit olehmu bertiga. Selesaikan secepat mungkin. Sisanya 3 bukit lagi. Serahkan kepada Kanda, biar aku selesaikan sendiri. Saran itu disetujui, maka mereka pun memandang dari kahyangan ke arah ketujuh bukit itu. Hutan di ketujuh bukit itu alangkah lebat. Binatang-binatang buasnya pun banyak sekali. Pindahkan binatang-binatang itu terlebih dahulu ke 7 bukit yang hendak dikerjakan oleh Purbalarang, kata bujangga tua. Baiklah, sahut para bujangga yang lain. Maka binatang-binatang buas yang teramat banyak itu pun berpindahlah ke 7 buah bukit yang hendak dikerjakan Purbalarang, yang telah terpilih oleh si Lengser. Bukan hanya binatang buas, bahkan binatang-binatang berbisa pun pindah semua. Maka di ke-7 bukit yang hendak dikerjakan oleh Purbasari itu hanya tinggal hutan tipis, takkan sukar dicacar. Sebentar bujangga tua kebingungan lantaran tidak mempunyai perabot buat mengerjakan ladang. Namun ia tidak kehabisan akal. Diciptakan dari dakinya perabot besi berketi-keti, dibuatnya dari keringat perkakas baja berlaksa-laksa. Perabotan gemerlapan turun dari kahyangan laksana hujan berjatuhan mencacar hutan. Perabot-perabot berjalan sendiri, tak ada tangan yang memegangnya, tetapi seperti mengerti sendiri. Batang-batang besar ditebang dengan segera, akar-akar yang panjang merambat dipapas dengan cepat. Maka sebentar saja hutan telah bersih, pohon-pohon yang besar habis tumbang. Perabot-perabot masih juga menantang meminta tebangan. Kalau batang-batang pohon-pohonan sudah rebah tertebang, lalu ditumbuk dikeringkan, matahari teramat terik bersinar mengisap getah kayu-kayu itu. Guru Minda menyaksikan pemandangan yang hebat luar biasa itu dari tempat yang teduh. Silau matanya melihat berlaksa-laksa perabot bercepat-cepatan menebang pohon-pohonan. Senang ia memandangnya, lebih senang pula tatkala sebentar kemudian pekerjaan itu rampung. Bukit yang 7 buah luasnya sudah selesai dicacar. Terharu ia akan ketulusan hati para bujangga menolongnya. Tak sampai sehari hutan ke-7 buah bukit yang mesti digarap oleh Purbasari sudah selesai ditebangi. Kayu-kayunya menumpuk menunggu kering akan dibakar. Tatkala sudah sore, maka Lutung Kasarung pun pulang dari bukit, sedangkan di tangannya terjingjing kujang buntung yang dia terima dari Purbasari. Kujang buntung pemberian si Lengser dari Kakanda Purbalarang. Di Gunung Cupu, Mandala Ayu, ia disambut oleh sang putri Purbasari yang telah seharian menunggu dengan gelisah. Tatkala dilihatnya Lutung Kasarung pulang, segera sang putri bertanya rusuh, "Bagaimana Utun? Apakah hutan telah mulai dicacar?" Bukan hanya sudah dimulai, hutan sudah rebah semua. Ke-7 buah bukit telah gundul, tinggal ditanami saja, sahut Lutung Kasarung. Sudah selesai? Secepat itu? Purbasari kurang percaya. Ya, ke-7 buah bukit itu, hutannya telah semua dicacar, kayu-kayunya sudah ditumpukan, menunggu kering buat dibakar, sahut Lutung Kasarung dengan tenang. Main-mainkah engkau Utun? Mana berani hamba main-main. Sebenarnya lah, berkat kemahakuasaan Sang Rumuhun, hutan telah selesai dicacar, kayunya tinggal dibakar saja, tanahnya tinggal ditanami saja. Purbasari memandang Lutung Kasarung tajam-tajam dengan kagum. Alangkah hebat, 7 buah bukit kau cacar sendirian saja, dalam sehari pula, katanya dengan mata tak berkedip. Tidakkah kau jumpai binatang buas yang mengganggumu, Utun? Sang Rumuhun Maha Kuasa, sahut Lutung Kasarung. Hamba tak diganggu binatang apapun jua, jangankan binatang buas, serangga berbisa pun tidak ada hamba lihat. Syukurlah Utun. Beberapa hari kemudian, lantaran matahari sangat terik, kayu-kayu yang menumpuk di ke-7 buah bukit garapan Purbasari itu telah menjadi kering lalu dibakar.
Api cepat memakan tumpukan kayu itu, tetapi atas kesaktian para bujangga, nyala api serta asapnya tak nampak oleh mata orang negara. Bila segala kayu-kayu itu sudah menjadi abu, hujan pun turunlah menggemburkan tanah yang kini sudah dibuka. Abu bertebaran untuk pupuk menambah subur bumi yang akan ditanami. Dalam pada itu, Purbararang sudah mengerahkan rakyat mencacar hutan di ketujuh buah bukit garapannya yang terpilih benar. Bukit-bukit yang subur serta hutannya tak dihuni binatang-binatang buas, tapi waktu pekerjaan mencacar dimulai, orang-orang dikagetkan oleh aum harimau dan suara binatang-binatang buas lainnya. Mereka terkejut dan ketakutan, tetapi lebih menakutkan lagi adalah perintah raja. Maka dengan hati ragu-ragu penuh takut diguncang bimbang, mereka teruskan juga pekerjaan mencacar hutan. Bukan hanya harimau, binatang-binatang berbisa sangat mengganggu, bahkan beberapa orang meninggal lantaran digigit ular yang sangat berbisa. Maka pekerjaan mencacar itu tak kunjung laju. Orang-orang yang hendak mengunduli terlebih dahulu mesti berjuang menghadapi binatang-binatang rimba yang seakan-akan hendak mempertahankan hutan tempat mereka tinggal. Karena itu, setelah memakan waktu yang amat lama sekali, baru pekerjaan mencacar hutan itu rampung, dan apabila akhirnya selesai, musim penghujan sudah tiba. Hujan seolah-olah takkan berhenti tercurah, sehingga kayu-kayu sukar dikeringkan dan diseret ditumpukan di pinggir. Jangankan dibakar, dibereskan pun tak mungkin. Dan apabila kemudian tiba saat menaburkan benih, maka ditebarkanlah benih tanaman di ketujuh buah bukit garapan Purbararang itu oleh orang-orang beramai-ramai. Benih ditebarkan dengan sembarangan. Pada masa itu orang belum mengenal cara yang baik bagaimana berladang. Segala macam benih ditanam sembarangan, bercampur baur benih padi dengan berbagai palawija lainnya. Karena itu tumbuhnya tentu tak baik dan tak teratur. Karena orang kurang memperhatikan tanamannya, maka banyak tumbuhan liar seperti rumput menghabiskan zat-zat tanah, sehingga padi dan palawija tumbuh kurus kurang pupuk. Sehabis orang-orang negara menyebar benih, hari terik benar hujan yang semula tak henti-hentinya tercurah mendadak berhenti turun, sehingga ladang kering dan berdebu, udara panas mengganggang. Maka datang pula kawanan burung berbondong-bondong ke sana, memakani benih yang baru ditebarkan itu. Kemudian bertiuplah angin yang teramat keras, sehingga debu dan benih beterbangan dari tempatnya ditebarkan. Tidak demikian keadaannya dengan ketujuh bukit garapan Purbasari sehabis mencacar benih ditanam. Sebelum menanam terlebih dahulu membuat pipuhunan, yakni semacam panggung-panggungan konon buat tempat Pohaci Sang Hyang Sri Dewi yang mengasuh padi tinggal. Di dekat pipuhunan tak lupa dibakar kemenyan, disajikan rujak-rujakan dan lain-lain. Sambil membakar kemenyan dibaca mantra mengepul dupa kemanggung kepada Sang Rumohon. Ke bawah pada Sang Nugraha, pada naga Sang Hyang Niskala yang diam di peristirahatan. Jangan sampai tadi lanjutkan dupaku kemenyan putih, tenis mengepul ke manggung minta pelindung. Kepada Mas Payung Larang kutitipkan tanam-tanaman, kepada nenek Bagawat Sang Sri. Kepada kakek Bagawat Sang Sri, baik siang maupun malam, Nyi Pohaci Sang Hyang Sri, duduklah berbetah biar montok supaya hijau serta subur. Yang menanam sukma, yang ditanam pun sukma. Dewata Sri itulah aku, inti kulitnya pun aku. Adapun cara-cara serta petunjuk bertanam itu dipetuahkan Ibunda Sunan Ambu kepada kekasih anak kanda tatkala Purbasari nyenyak tidur. Dengan penuh kasih sayang, Sunan Ambu turun ke Buana Panca Tengah tiap malam akan memberi nasihat-nasihat serta petunjuk-petunjuk kepada Purbasari tentang hal bertani, terutama tentang bertanam padi di ladang. Jika pagi-pagi keesokan harinya Purbasari terjaga dari tidur, masih terbayang-bayang di ruang matanya kelembutan serta keagungan wanita yang semalam seolah di antara mimpi dan jaga memberi nasihat kepadanya.
waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.